Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Ini Eh, ada bahasa apa nih, Fet? ini ada pertanyaan dari reader. Dia via WA. Sebentar, dibacain dulu pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum Mbak. Begini Mbak, Nah, saya mau cerita. Suami saya punya banyak hutang di diperluan baik itu ke tetangga, bank, dan lainnya. Tapi saya nggak tahu uang itu dipakai apa. Bahkan rumah paling besar saya yang tanggung. Suami hanya memberikan uang ketika ada saja. Bahkan ketika ada leasing atau tetangga yang nagih utang, saya yang bayar. Tapi kalau saya sendiri sudah tidak mau tahu masalah hutang-hutang tersebut, saya sudah nggak mau tahu nih orang ini. Akhirnya terbongkar bahwa uang itu dipakai untuk judi online. Kalau saya tidak ikut membayar utang, apakah itu berdosa? Lalu bagaimana tanggapan atau solusinya? Saya butuh masukan dari orang yang tahu ilmunya. Jujur saya sendiri tidak punya tempat untuk bertanya dengan orang yang lebih tahu. Yang saya tahu hutang itu tetap ada perhitungannya sampai akhir nanti. Misalnya suami saya meninggal terus hutangnya nggak dilunasin sama saya, tapi saya tahu apakah saya juga ikut terseret ketika di akhirat atau tidak. Bahkan orang yang dihutangin udah meninggal dan anak-anaknya tidak tahu bahwa suaminya punya hutang ke orang yang sudah meninggal itu. Terima kasih. Dah. Oke, intinya gini ya. Intinya suaminya tuh terjerat judi online, terus punya banyak hutang. Iya, Dia betul. baru tahu setelah sekarang baru-baru ini gitu kan. Jadi Iya, mungkin betul. baru beberapa bulan atau mungkin baru berapa ini terakhir ini gitu kan. Pertama yang dia tanyakan kalau dia nggak mau ikutan bayar, apa dia dosa? Enggak, Mbak, nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Mbak mau cuekin dia, mau cuekin juga itu nggak dosa. Suami Mbak meninggalkan hutang, itu bukan tanggung jawab Mbak. Walaupun sekarang Mbak udah tahu. Karena saat berhutang, ya kan, saat berhutang Mbak nggak ngerti. Nggak ada diskusinya juga sama Mbak. Gitu. Nah, eh, beda lagi nih ya, beda lagi ini. Beda lagi ada kasus kalau kebalikannya bahkan misalnya kebalikannya ada istri senang yang ngutang tapi suaminya juga nggak tahu. Ketika pas tahu, akhirnya sama suaminya dibayarin karena ngerasanya adalah tanggung jawabnya, gitu kan. Tapi setelah itu suaminya kasih warning nih, kamu ngelakuin gini lagi tanpa sepengetahuan saya nggak ada tanggung jawabnya. Itu pun benar, suami akan lepas dari tanggung jawab, apalagi Mbak gitu loh. Jadi apapun ya Mbak tidak bertanggung jawab, istri nggak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh suami. Tapi suami bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Saya pernah, ini istri yang ngadu, tapi istrinya ini tahu kalau dia salah. Jadi dia tuh nanya ke saya apakah dia masih bisa gitu ya, masih bisa untuk berharap balik lagi ke suaminya. Jadi dia dicerai sama suaminya karena si istrinya ini kegilaan pinjol. Sampai rumah mereka itu lepas. Pastinya udah bikin pusing banget sampai kemudian suaminya memutuskan untuk bercerai. Kata suaminya, daripada saya menanggung, gitu kan, ibarat kata kalau tetap dipertahankan jadi istrinya, gitu kan, dia harus tanggung itu semua. Takutnya kata suaminya gitu bilang, siapa istrinya ini nanya, apa iya kalau nanti misalnya
apa, saya punya hutang terus suami saya meninggal, nanti suami saya di sana akan ditagih dengan hutang-hutang saya. Dia nanya, karena alasan suaminya menceraikan itu. Terus ya kalau yang itu Allah alam, tapi itu bisa jadi. Dan itu adalah kehati-hatian suami, mantan suami Mbak, makanya Mbak dicerai. Dan saya nggak bisa menyalahkan kalau beliau menceraikan Mbak, karena Mbak tidak membawa surga untuknya. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, seperti yang Mbak ini tadi sampaikan, Mbak nggak peduli dengan hutangnya suami juga nggak apa-apa, nggak dosa. Buat Mbak nggak mau ikutan bayar nggak dosa. Misalnya saya mau fokus aja lah untuk kehidupan saya sehari-hari sama anak-anak, udah utang itu biarin suami saya, nggak apa-apa Mbak. Buat kewarasan jiwanya, nggak apa-apa. Dalam Islam juga itu nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Itu sih. Tapi kalau yang itu kan pernah dapet tuh kalau yang udah misalnya suaminya meninggal kan hutang-hutangnya diiniin dulu gitu. Itu berarti kan bukannya jadi apa sih? Ya Keluarga apa? harus menyelesaikan gitu loh maksudnya. Gitu nggak? Sebenarnya itunya adalah ke pihak keluarganya, ke yang nanti sebenarnya akan bertanggung jawab nafkahi anak dan istrinya. Jadi gini nih, sebenarnya seharusnya ya di dalam Islam dipahamkan, ini nih yang harusnya ada di kajian-kajian loh, harusnya ya. Ada di kajian-kajian itu yang model-model gini. Istri dan anak, tanggung jawab suami. Ya kan, tanggung jawab laki-laki yang berpredikat sebagai ayah dan juga sebagai suami. Ketika meninggal, sampai masa idah istrinya ini selesai, pihak keluarga suami menafkahi. Kalau masa idah istri sudah selesai, pihak keluarga suami hanya menafkahi si anak-anak yatim ini. Kalau anak-anak yatim ini belum produktif. Gitu kan? Anak-anak yatim ini belum produktif. Pihak keluarga suami siapa aja? Ya kakak laki-lakinya suami atau adik laki-lakinya suami yang meninggal, kemudian kakeknya gitu. Nah, itu yang meninggal. Nah, itu yang nafkahi. Pamannya suami itu. Nah, itu yang nafkahi sebenarnya, nafkahi anak-anak yatim ini sampai nanti anak-anak ini bisa mandiri gitu kan, bisa mandiri. Kalau untuk istri yang ditinggalkan sampai masa idah selesai. Oh, berarti Sudah maksudnya gini ya, apa? Kan ya itu kalau ada orang meninggal kan suka ini yang punya hutang masalah apa yang punya misalnya yang almarhum punya hutang harap itu hubungi maksudnya ke keluarga itu maksudnya lebih ke keluarga suami yang gitu kan ya. yang seharusnya punya kewajiban nafkahin ke situ, bukan ke Oke. istrinya. Ya, ya. Menjadi tanggungan keluarga suami gitulah ya. Jadi tanggungan keluarga suami. Itu sebenarnya Ya. seperti begitu. Dan itu harusnya diberitahu itu ke keluarga suami. Ya. Karena Itu harusnya kayaknya umumnya justru ini nggak tahu ya, maksudnya beberapa aku pernah maksudnya ngeliat tuh justru ya istrinya yang harus bertanggung jawab. dalam Islam nggak ada. Ya kalau di mata manusia seperti itu ibarat katanya saya nggak pernah tahu kalau suami saya punya hutang seperti begitu. Bicarakan dengan keluarganya, gitu. Seharusnya di situ ada ustadz atau kemudian ada pemuka agama yang bisa menjelaskan ini. Karena kalau enggak itu akan jadi beban beban apa ya beban dosa, ya beban tanggung jawab nanti di hadapan Allah bagi keluarga-keluarga yang harusnya bertanggung jawab. Jadi laki-laki nggak enak kan sebenarnya Oh iya. tanggung Ya, Berarti jawabnya kalau tuh. kalau itu ya keluarga suami kena dosanya gitu ya. Ya, Kalau bukan kalau bukan lepas istri, tanggung jawab. Hah? bukan istrinya dan bukan anaknya, walaupun anaknya ini anak laki-laki. Tapi Ya. ketika saat ditinggal anak ini misalnya belum balik, gitu kan, belum produktif, gitu. Ketika nanti dia sudah balik, dia nggak nggak bisa diinin tanggung jawab seperti itu. Hmm. Itu hukum yang benar, hukum yang sah di mata Allah. Terlepas dari kebiasaan manusia di negara kita ini yang apa ya nature-nya seperti itu.
Tapi yang pasti kan kita bebas dulu loh dari rasa, kita bebas dulu dari pertanggungjawaban di mata Allah. Soal soal menurut manusia kita yang harus tanggung jawab, yaitu sih Allah walam bisawab. Tapi paling tidak di mata Allah kita bisa berhujah gitu loh. Ya. Gitu. Itu sih. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya Mbak, apa saya berdosa? Enggak Mbak, enggak dosa. Mbak fokus saja dengan kehidupan sehari, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak Mbak. Bahkan kalaupun suami Mbak itu meninggal lebih dulu, Mbak sebenarnya tidak punya kewajiban untuk melunasi semua hutangnya. Enggak ada kewajiban itu. Yang punya kewajiban adalah seharusnya adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk menafkahi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya ini. Itu sebenarnya punya kewajiban. Jadi harusnya ini pihak keluarga suami, terutama kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya, pamannya, gitu kan, ayahnya itu tuh harus tahu. Ya. Apalagi ini kan buat judi online ya, bukan buat sesuatu yang urgent gitu loh. Apalagi ya bukan soal urgent lagi, itu malah buat maksiat kan judi online. Ya, artinya maksudnya bukan misalnya karena buat usaha terus akhirnya gagal, bukan yang gitu ya, tapi justru buat yang nggak bener lah ibaratnya. Ya udah nggak bener banget nih. Nah, gitu. Terus kalau si mbaknya minta solusinya bagaimana? Waktu itu kita pernah bahas tentang Garputala nggak sih? Pernah. Nah, Yang waktu mbak yang suaminya nikah 13 kali itu kan ya? ya, Ya ini saya ulang lagi tuh. Garputala, Mbak lakukan Garputala. Beresonansi dengan Al-Quran. Garputala itu gimana sih? Garputala itu kan kayak ini nih, alat yang kayak gini nih. Jadi kayak bisa search di Google deh alat yang namanya Garputala. Itu kayak gini nih, gitu ya kan? Ininya saya iniin Nah, kalau yang ininya diginiin, senar yang ininya diginiin, yang di sini ikut getar. Nah, itu kenapa disebut namanya Garputala? Gitu. Karena yang di sini dan di sini ikut getar beresonansi. Gitu. Jadi ketika kita ada sesuatu yang mau kita pertanyakan, kita beresonansilah dengan Al-Quran supaya ada kliknya gitu loh, ada getarnya, begitu. Mbak habis sholat, entah itu sholat fardu atau sholat dianjurkannya sih sholat taubat dulu. Selesai sholat taubat, katakan sama Allah bahwa ya Allah, Engkau tahu persoalan yang sedang hambamu hadapi. Gitu kan, kalau Mbak nggak pintar ngomong gimana ya, singkat aja, ya Allah, Engkau tahu persoalan yang sedang hambamu ini hadapi. Aku yakin bahwa persoalan ini Kau izinkan ada, itu adalah untuk berkomunikasi denganku. Aku yakin Engkau ingin ada yang aku perbaiki dari hidupku, gitu kan. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan dengan persoalan ini, gitu kan. Beritahu aku melalui ayatmu apa yang harus aku lakukan dalam persoalan ini. Udah. Terus baca Al-Fatihah, setelah itu ambil Al-Quran, buka sebuka-bukanya. Nah, itu dibaca tuh dari yang halaman sebelah kanan sampai habis ke sebelah kiri. Nanti ayat mana yang paling cek gitu kan ya di hati mbaknya, yaitu dizikirkan setiap kali sholat. Nanti insya Allah Allah akan tuntun sendiri gitu mbak, dengan jalannya seperti apa. Apakah saya tahu sih maksudnya beliau bertanya apakah dia perlu ceraikan dengan suaminya gitu, mungkin. Semoga saya nggak terlalu overthinking sih dengan pertanyaannya. Jadi apakah nanti Mbak masih harus tetap stay atau Mbak harus move on? Nah itu nanti Allah yang akan tuntun. Gitu. Jadi kalaupun harus move on, yaitu karena Allah, dan tetap stay juga karena Allah. Ya. Gitu. Ya berarti intinya itu tadi ya, untuk menemukan jawabannya
lebih baiknya melakukan garpu tala gitu ya. Kalau itu tadi, nah itu ilmu di magnet rezeki kayak yang kemarin kita bahas itu. Mungkin nanti kalau masih bingung garpu tala itu kayak gimana, bisa hubungi lagi ke Feti gitu ya. Karena kan Ya, tanyanya lewat Feti. bisa lepas tuh di mana di grup Telegram kan ada. Oh, enggak, mbaknya ini masih pembaca baru juga, Mbak. Belum gabung di Telegram. Dia juga belum tahu kalau ada channel YouTube ini. Kemarin itu ngomongnya gini, ini mau dijawab langsung nggak apa-apa, misalnya ada di komentar bab atau diselipin juga nggak apa-apa, yang penting kejawab katanya gitu. Terus aku bilang, kita ada channel YouTube, nanti bisa tonton dan kita akan jawab di sini. Oke. Nah, enggak kan berarti kan dia di WA sama Feti. Itu kan di channel Telegram kan ada Fet. Kamu cari di search saja yang resonansi dengan Al-Qur'an, bisa Siap. dikopas ke dia. Siap. Gitu. Ya, itu Oke. aja sih, Mbak. Semoga terjawab ya, Mbak ya. Insya Allah menjawab. banyak sudah nonton. Ya. Oke. Nanti tinggal kasih linknya, Fet. Ya. Kasih pasti ya, Mbak. Kasih. Link Shopee dia aja dikasih. Bisa tenang. Ya, Kalau mereka sebar tenang. Mbak ya. bos. Oke, berarti cukup ya. Ya Cukup. udah cukup itu ya Mbak ya. Nah jadi nanti kalau misalnya masih ada lagi yang harus dipertanyakan, misalnya nanti kalau saya nggak dapet deknya dari ayat itu gimana? Baca lagi, baca terus berulang kali. Atau pahami itu merupakan rangkaian cerita atau bukan gitu loh. Kadang ada seperti itu. Dan kalau masih belum paham juga tuh catat ya. Yang diidiin adalah dari surah apa, ayat apa, yang halaman sebelah kanan itu awalnya ayat berapa, surah apa, ayat berapa, sampai ke surah berapa, ayat berapa, gitu. Catat itu. Besoknya dibaca lagi tuh sampai ngerti, harus sampai ngerti gitu. Jadi Ya. kalau ditanya lagi nanti, Mbak ini saya dapat ya ini, ditanya lagi ke Feti bingung pasti. Ditanya ke saya pun juga bisa jadi saya pun juga bingung karena apa? Karena yang punya hidup, menjalani kehidupannya itu mbaknya, dan ayat itu ditujukan untuk mbak, gitu. Bukan untuk Feti, bukan untuk saya, bukan untuk Mbak Tari, gitu. Jadi mbak lagi-lagi harus minta pada Allah, pahamkan saya, engkau sebenarnya mau bicara apa lewat ayat yang terbuka ini, gitu. Ayat yang ditunjukkan ini nih maksudnya Ya, apa nih gitu ya. Allah mau bicara apa sih pada saat, tolong pahamkan saya. Gitu. Ya. Begitu. Jadi ya gitu. Apa ya? Ini kan kita namanya lagi komunikasi ya dengan Quran. Kita komunikasi dengan manusia aja kita seringkali nggak ngerti apa sih maksudnya, gitu kan? Ya. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kenapa seringkali misalnya nggak ngerti? Itu karena nggak terlalu dekat. Tapi kalau udah dekat gitu ya kan, biasanya hanya dengan bahasa mata itu tuh kayak ibu-ibu komplek tuh yang udah biasa ngerumpi itu kan hanya dengan gitu-gitu udah tahu kan, tanpa suara gitu kan, udah tahu, udah sedekat itu. Artinya kalau kita memang nggak paham-paham juga dengan Al-Quran, berarti pertama Allah juga mau mengingatkan bahwa kamu belum dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi diminta untuk terus-terusan baca, terus-terusan komunikasi supaya makin kenal, makin dekat, dan nanti lama-lama bisa paham. Kalau kita udah dekat sama orang, kadang dia baru ngomong, jadi ini maksudnya gitu, iya, langsung dia belum selesai ngomong gitu. Udah bestie. Tinggal petik jari udah tahu. Gini doang, gitu. Gitu doang. Cuma gini. Cuma gini, matanya, alisnya main, mulutnya main, gitu kan. Karena saya bercadar aja jadi nggak berat, nggak tahu. Bibirnya main, gitu kan. Ya. Nah, ya pun cuma Mbak gitu doang udah paham nih maksudnya apa. Udah ngerti dia. Misalnya Mbak Ira WA Fet gitu, oh ngerti aku.
Mau ngap? Karena sering sama-sama. Seperti kayak misalnya suami istri ini. Suaminya diem. Misalnya suaminya diem gitu aja misalnya. Istri udah tahu diemnya ini kenapa gitu tuh udah bisa menerka nih kalau nggak karena ini gitu. Nah, betul. Gitu. Karena apa? Oke. Sering sama gitu kan. Jadi ya witing tresno jalaran saka kulino gitu katanya kan. Ya Allah, berat banget. Witing tresno jalaran saka gelibet. Aduh. Oke deh. Itu Mbak Haji. Dong, Jadi jangan sesi curhat. benar-benar nanti paham dengan apa ayat yang nanti Allah sajikan gitu ya kan Allah berikan untuk Mbak karena kan nanti kan Mbak buka Al-Quran sebuka-bukanya tuh buka sebuka-bukanya nah tampil 2 halaman itu baca tuh semuanya baca semuanya temukan ayat yang bisa bikin dek gitu di hati nah itu dizikirkan kalau nggak ketemu nggak ada kayaknya nggak ada ayat yang bisa dek di hati belum dekat dengan Al-Quran nggak paham maksudnya belum dekat dengan Al-Quran Silakan Catat. PDKT. Catat ayatnya, besok baca lagi, ulangi lagi, baca terus, minta pada Allah untuk dipahamkan maksudnya apa. Insya Allah nanti paham. Oke. Itu Mudah-mudahan solusinya. sudah menjawab ya. Insya Allah. Semoga mbaknya nanti paham ya. Iya. Ya, Nah, itu aja dari saya. Kalau mbaknya masih mau butuh mau tanya hal yang lainnya lagi, bisa nanti ke Feti lagi ya. Oke, Karena siap. kan Feti gitu kan, mengawalinya Ya. dari Feti. Nanti itu ke Feti lagi. Kan ibarat kata kayak dokter gitu kan, awal diagnosanya sama dia lagi gitu kan. ya. Konsulnya ya sama orang yang sama lagi lah. Iya. Insya Allah Feti selalu siap di WA, di tele, dimanapun. Menerima orderan, menerima curhatan, siap. Ini nanti produk baru yang launching nih. Widih. Produk baru buatan Feti yang mau launching ini. Nih kan mukenanya berlengan tuh. Ini yang saya maksud mukena berlengan di yang apa ya? Nggak ada yang tahu kan kalau Feti itu penjahitnya Kak Di. Tuh. Berlengan nih. Nah ini nih kan kalau ketika takbiratul ihram apa? Ketika kita takbiratul ihram itu kan nggak kelihatan. Nah, kasih lihat dong rendanya beda yang kemarin. Ini desain tadi yang Rendanya di sini. Terus nah ini ada rendanya nih. Tuh, ada rendanya tuh kelihatan tuh. tuh di bawah tuh. Tuh, Bawahnya. cak Yes. desainnya Kak Diana nih. Iya, yang mengeksekusi Feti. Nah, Ini next produk ya, next produknya ya. Produk ini dan ini Spill. bisa juga pakai mukena, dipakai jalan, terus pakaian ini bisa juga buat ibaratnya kalau yang udah misalnya pakaian syar'i seperti saya, ini pun juga bisa buat ke apa kondangan atau apa. cakep tuh kondangan udah ada Iya. renda brokatnya gitu ya. Jadi memang kalau dengan pakaian ini datang kemana-mana nggak ada istilah saltum atau salah kostum nggak ada. Jadi emang kelebihannya dari tipikal pakaian ini nggak ada istilah salah kostum. Berarti ini multifungsi dan multi guna dan multi situasi gitu ya. Iya, multi talentan. Yang Dikasih bikin talenan gitu. bagian tangannya dikasih lihat dong. Nah, tuh karetnya panjang tuh. Cakep ya, seperti bunga mawar kesukaannya Nara. Jangan lupa beli juga. Tuh. Air mawar. Tuh pada halus-halus jidatnya tuh kan. Punya Feti masih ada berjerawat satu nih. Besok hilang nih video selanjutnya karena air mawar. Oke. Ini cukup atau gimana? Sudah, insya Allah sudah cukup. Ini cukup ya berarti Kak Iren? Atau ada tambahan? Cukup? Cukup. Oke. Insya Allah cukup.
dari aku cukup. Oke. Itu aja. Fetty, ada tambahan nggak? Sudah, insya Allah sudah. Udah. Nah, nanti Mbaknya silakan mau apa lagi yang dirasa kurang, apalagi yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar atau bisa ke Fetty lagi. Itu aja Ya. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.